Waduh. Oke, apa kabar Ipi? Apa kabar Dedi di sana? Mereka ini sedang sehat selalu ya. Sekarang di Manado, betul ya, di Manado ya? Ya, di Manado. Ya. Bukan di kota-kota yang lain ya, di Manado. Oke, semoga yang di Manado juga kondisinya semua sehat-sehat. Amin. Amin. Oke, untuk kita tahu bersama, yang saya dapat info pertama, Ipi adalah panglima dari Barrel Surut Nyetit, betul ya? Yes. Ya, Ipi ini yang pakai kacamata biar nggak salah lihat ya nih. Ipi yang kacamata, sedangkan Dedi sekretaris atau sekjen dari Barrel Surut Nyetit. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalnya pertandingan gitu, Ipi berdirinya di mana di tribun? Saya nggak pernah lihat nih. Masa nggak pernah lihat kok? Bukan nggak pernah lihat sih, nggak perhatian, soalnya kan nggak perhatian di lapangan gitu. Biasa paling menemani caput di atas coach. Oh, tapi Timur Utara. Timur Utara ya. Yang kalau yang di region itu namanya Capo ya namanya. Ya, Capo. Capo yang suruh nyanyi-nyanyi gitu kan Capo namanya ya. Lalu kalau Dedi di sebelah mana berdirinya Dedi? Biasanya di stadion. Masuk barisan dia. Di bawah coach, di barisan. Oh, sama anak-anak itu ya? Iya, sama anak-anak. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, saya tertarik bahas soal lagu yang diciptakan oleh Ipi yang ciptakan atau siapa yang ciptain tuh? Saya coach. Ipi coach. Oh, Ipi yang ciptain. Judulnya adalah? Kami Bersamamu. Kami Bersamamu. Sekarang kita coba dengar. Mungkin tanpa musik enggak apa-apa. Akapela aja, Ipi dan Dedi. Dedi bisa nyanyi enggak nih? Bisa. Nggak bisa? Semua. Bisa, no? Oke. Coba. 1, 2, 3, start. Yuk. Mari satukan hatimu. Mari satukan cintamu. Bangkitkan api semangatmu demi rasa bangga ini. Mari kepalkan tanganmu untuk harga diri lambang di dada. Takkan mundur, takkan pernah padam, karena kami bersamamu. Hanya engkaulah kebanggaanku, hanya engkaulah semangat jiwaku, hanya engkaulah kebanggaanku, untukmu Sulut United. Oke. Keren. Oke, nama lengkap dari Ipi adalah? Riviano Tamara. Riviano Tamara. Ya. Kalau Dedi? Dedi Lakoy. Oh, Dedi Lakoy. Nah, ini ceritanya gimana nih? Saya panggil Ipi aja biar lebih dekat ya. Ipi, ceritanya gimana pertama kali menciptakan lagu, judulnya apa tadi? Kebanggaanku ya? Judulnya? Kami Bersamamu. Kami Bersamamu. Dari mana kisahnya sampai bisa tercipta lagu Kami Bersamamu ini? Pertama, semenjak Sulut United ada di sini nih. Oke. Nah, jadi ada kepikiran bikin lagu kebetulan teman-teman di Jakarta kan bikin lagu buat Persija, teman-teman band ya. Di Malang bikin lagu buat Arema. Ya. Di Bali bikin lagu buat Bali United. Jadi kenapa ada klub bola di sini kita nggak bikin lagu? Ya. Nah, lagu ini kita tulis di Bali coach. Oh, saat lagi ke Bali? Ya, lagi kebetulan bulan Juni tahun lalu kita tur ke Bali. Oh, ini bandnya Ipi namanya apa nih bandnya? Spesialis Tenangan Bebas. Oh, panjangannya apa tuh? STB, iya. STB Drinking Team. Disingkat apa? Yang kalau di Instagram STB Drinking Team, coach. STB Drinking Team. Dreaming Team. Ya. Dream Team apa Dreaming Team? Drinking. Oh, minum. Jadi spesialis tendangan bebas, drinking. Ya, STB Drinking Team, sikat STB itu aja.
Jadi spesialis tenaga band STB. Oh, STD. STB Ya. apa STD? STB. STB. Ya. Oh, spesialis tendangan bebas ya. Ya. Oke, terus waktu di Bali kepikiran seperti apa kok bisa bikin apa? Udah Lagi bikin sambil minum atau gimana tuh? kan dari Manado nih di rencana bikin lagu. Ah, Nah, pas tur sama band bulan Juni itu sambil tulis lirik. Oke, terus? Nah, pas itu liriknya jadi tapi aransemen kan belum. Baru Ah. liriknya belum, aransemennya, lagunya belum ada. Gitu. Oh. Pas break, waktu itu break nggak main ke tempat teman di Pantai Kuta. Oke, terus? Main ke Pantai Kuta, kebetulan saya ada buka surfing bar begitu. Mhm. Jadi kalau mau sewa surfing ke tempatnya dia, Oke. ada gitar. Iya. Gue teman, ada teman satu di Jakarta, ini bantuin dong, gue bikin lagu. Oke. Ini liriknya udah ada, tinggal di aransemen. Udah, dicoba, jadi. Terus direkam? Belum, rekam jadi Manado nanti. Oh, direkam Manado. Terus. Jadi, oke, fix. Antem Sungai kita bikin di Pantai Kuta ya, jadi fix, oke. Mantap. Pas pulang, kasih ke anak-anak. Ini ada lagu nih buat Sulut United. Oke. Luar biasa. Dirubah lagi sama anak-anak, bikin lebih agak kencang sedikit. Biar awalnya itu awalnya cuma pakai gitar kopong kan biasa, penting ada nadanya. Jadi berarti awalnya memang dibikin bukan untuk versi rock gitu ya, bukan ya? Iya. Oh. Pas sampai diambil lagi buat dari anak-anak, bikin yang agak lebih kencang sedikit biar antemnya dapat, spiritnya itu ada, nggak lemes di dengar. Oke, luar biasa. Dedi termasuk dalam ini nggak, Dedi? Dedi termasuk bikin lagu itu nggak? Oh, enggak, Coach. Oh, enggak. Nggak bisa main musik, Coach. Di kor pemuda dia. Kor pemuda. Paduan suara bisa. Oh iya. Oke, terus sejauh ini lagu ini sudah sampai mana? Kira-kira kalau maksudnya sudah dipesarkan, dipublikasi di mana aja sih? Selain di YouTube atau di mana? Kemarin terakhir sebelum Corona nih, bulan Februari, Coach. Februari 2020, kita tur Jawa kemarin. Ini tur Jawa dengan band kan? Dengan band ya? Ya. Oke, terus? 6 kota. 6 kota. Kediri, Sidoarjo, Kediri, Ponorogo, Solo, Blitar, Pandaan terakhir. Pandaan terakhir? Jawa Timur ya. Oh ya, Pandaan ya, oke. Di situ nyanyi ya. Oke, jadi memang Barol tidak memproduksi merchandise apapun. Kalau ada yang mau cari-cari merchandise, semua ke store Sulut United gitu ya? Iya, kalau merchandise internal Barol ada. Ke merchandise-nya Barol kita bikin, tapi ke merchandise-nya Sulut United kita arahkan ke store. Kita arahkan semua ke officialnya. Oke. Nah, sebelum jadi Barol, teman-teman banyakkan itu dari kelompok supporter mana sebelum jadi Barol nih? Klub luar. Kalau saya sama Ipi sih dari Persma dulu sih. Persma dulu namanya apa ininya? Supporternya namanya? Kalau saya Mania. Kalau saya ada berapa sih? Kalau saya Ultras Kawanua. Kalau dia Ultras Kawanua. Saya Persma Mania dulu. Ultras Kawanua itu cukup lama ya? Iya. Saya yang berdiriin, Coach. Oh, yang Ipi yang berdiriin dulu Ultras Kawanua. Terus itu tadi apa? Persma Mania. Persma Mania ya. Memang Mania kan muncul Manado United, Coach. Iya, betul. Waktu samaan LPI. Oh iya, oke. Nah, sama LPI muncul Manado United, kita juga gabung di The Man. The Man Manado United, ya. Oke. Ketika pertama kali Barol terbentuk, itu pasti tujuannya bicara soal supporter ke Sulut United kan, begitu ya? Betul ya? Iya, pasti, Coach. Lalu apa yang kalian lakukan supaya kalian mengedukasi para teman-teman supaya bisa mendukung Sulut itu? Apa yang kalian bikin selama setahun inilah, dari Juni kemarin sampai sekarang lah? Kalau untuk mengedukasi teman-teman sih, kita biasanya sering share untuk bagaimana pentingnya ini klub di Sulut, karena kita kan sudah lama kan tertidur sepak bola Sulut. Iya, betul. Sudah hampir mungkin berapa ya, 15 tahun kita tertidur. Dan ini saatnya sebenarnya untuk kita bisa bangkit lagi untuk
sepak bola Sulut bisa bangkit lagi, dan kita sering ajak teman-teman, ayo kalau kapan lagi kita mau bangkit, kalau kita sendiri nggak mau supporting Sulut United, itu yang sering kita sampaikan sih, baik medsos ataupun nongkrong sama teman-teman, itu yang kita sampaikan. Kegiatan apa aja yang sering kalian lakukan sekarang? Kegiatan selama setahun ini? Untuk misalnya kopi darat lah, apa tuh namanya itu? Kopi darat biasanya kan? Kita biasa kopdar sih. Kita kelas chain, latihan chain. Kemudian kelas chain itu ada latihannya juga ya? Ada luar biasa. Belum corona sih kita sempat rutin, kita tiap hari Kamis. Setiap hari Kamis kita 1 minggu sekali kita pasti latihan. Oke. Tapi latihannya nggak pakai itu ya, nggak pakai CT ya? Hah? Kondisional sih coach. Itu yang bahaya itu. Ada yang minta ya. Biasanya anak-anak yang bawa sendiri coach, kita nggak suruh bawa, tapi anak bawa sendiri. Oke. Berarti kurang lebih buka suara, coach. Buka suara kata minum teh tikus. Kalau minum teh tikus buka biar suaranya keluar. Oh, biar berani dan suara keluar gitu ya. Oke. Berarti nanti tanggal 1 Juni ini kalian ulang tahun nih? Ya. Iya, Kak. Waduh, ntar lagi dong. Iya kan? Kalau memang bisa itu ya. Cuman kalau tapi situasi sekarang kan coach, kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul, jadi biasanya cuma via grup kreasi kita. Kalau ini jadi perhatian kita juga ya. Sekarang kalau kalian ke stadion, diperbolehkan ke stadion, ada supporter pertandingan sepak bola, kalian harus pakai masker. Terus gimana teriaknya itu ya? Nyanyi ya. Itu juga coach. Nggak bisa nyanyi gitu kalau pakai masker. Ya makanya ini jadi serba salah juga ya. Serba salah ya, benar-benar aduh kacau lah. Oke, tapi apa sih yang menjadi kendala menurut kalian selama jalan ini? Apa sih jadi kendala sehingga belum banyak menambah anggota? Apa sih jadi problem internal kalian? Mungkin itu coach, yang saya bilang tadi itu antusias itu yang mungkin yang agak masih kurang. Karena Korea sama Persema dulu kan. Ya. Terus tapi yakin pasti Sulut United sekarang masih berlaga di kasta kedua ya. Karena udah terbiasa zaman Persema dulu main di kasta tertinggi ya, mungkin itu euforianya itu yang mungkin masih terbawa. Tapi kayaknya ini musim ini rame coach. Rame ya. Mulai rame apalagi pertandingan perdana itu rame. Sulut United menang itu rame sih coach, di medsos kita juga cukup rame, banyak respon yang bagus. Responnya bagus ya. Ya, banyak optimis sih. Masih kan awal kemarin kan yang pertama kali Sulut masih kayak klub siluman apa ya kan? Mungkin orang nggak tahu nggak benar-benar memang punya Sulawesi Utara. Iya. Optimisme sudah mulai muncul sekarang, teman-teman. Nah, teman-teman Barol ini rata-rata Manado saja atau kan misalnya dari Tomohon, dari Tondano? Ada di Sulawesi Utara ada coach. Kita ada yang dari Kota Mobagu coach. Jauh juga. Kota Mobagu, terus kalau daerah Minahasa, hampir semua daerah Minahasa kita ada di Tongkoan, Langoan, Tomohon, Tondano, Amu. Di Bitung juga ada anggota kita. Berarti memang tidak terpusat Manado ya? Iya. Bahkan di luar Manado di luar Sulawesi Utara ada coach. Kita di Bali itu waktu lalu kita tandang di Bali kita ada berangkat ke Bali kita coach. Kita sempat berangkat ke Bali 3 orang Barol. Di sana ada juga coach komunitas Manado Bali. Kumabal. Mereka juga support kita coach. Komunitas Manado Bali. Ya, Kumabal. Apa namanya? Kumabal. Oh ya, oke. Ya ini bagus juga nih. Nah sekarang kan berarti kita melihat Barol aktivitasnya bagus lah ya. Nah terus ke depan nih yang akan kalian lakukan dengan situasi kayak sekarang nih apa kira-kira? Misalkan Liga boleh lanjut tapi tanpa supporter. Nah apa yang akan kalian buat nih? Nah apakah kalian udah kepikiran itu? Misalnya kan kayak liga-liga Jerman, liga Eropa kan gitu kan? Kalau memang tanpa supporter, kemungkinan kita bikin kalau bisa ngumpul nonton bareng sih. Nonton bareng live streaming lah, atau mungkin
tinggal itu sih cara terakhir kita mau dukung. Kalau memang nggak bisa ke stadion, bisa lah paksa-paksa nggak bisa. Iya, memang ini jadi saya bilang tadi ini serba sulit kan, serba sulit. Tapi kan secara organisasi kalian kan sebagai misalnya IP sebagai panglima, Dedi sebagai sekretaris, ini apa yang kita harus buat nih supaya kita tetap dukung Sulut United. Nah, tapi caranya gimana kan gitu. Iya kan? Iya. Nah, oke, berarti memang mesti dipikirkan bisa dengan nonton bareng atau apa gitu ya. Rencananya kita mau nonton bareng sih, kalau memang nggak bisa ke stadion pasti kita ada nonton bareng. Lalu apa namanya, sejauh ini kan supporter tuh kan kadang-kadang tuh ada yang paham, misalnya tim kalah, ada yang dewasa, ada yang tidak dewasa, misalnya tidak dewasa dengan dia jadi anarkis gitu kan. Nah, ini kalian antisipasinya mengedukasi kalau teman-teman ada yang kayak gitu, apa yang kalian buat? Oh, itu bukan ditegur sih, apa namanya? Nah, kalau itu diajak lah pulang, diajak sharing. Kalau memang dari kita ya, kalau dari kita, dari baru sendiri, teman kita ajak, habis pertandingan ajak ke itu sharing. Kita biasanya sesudah pertandingan biasanya kita kumpul juga, coach. Habis pertandingan kita kumpul, kita sharing, evaluasi bagaimana itu tadi. Kita mendukung, sekaligus kita sampaikan itu, coach, kalau memang klub kalah ya, kita juga sedikit edukasi lah buat teman-teman. Namanya juga pertandingan kan, pasti ada kalah menangnya. Jadi ya kita meskipun kita kalah tetap sportif lah, sportif, dan tetap Sulut United itu selalu harus kita support. Siapa lagi yang mau support kalau bukan kita? Iya. Berarti ngumpulnya di warung kopi itu ya? Warung apa namanya? Kedai kopi apa? Iya, di Kontur Coffee. Tempat kumpul kita di Kontur Coffee. Guntur. Di bawah ya. Kontur. Oke. Ya. Kontur Coffee itu ya. Oke. Ya. Sekarang gini, ada supporter lainnya. Ya, saya tidak sebut namanya. Ada supporter lain tuh cara dia menegur para anggotanya mungkin agak sedikit kasar lah ya. Misalnya kalau memang dia anarkis dipukul lah atau diapain. Apakah kalian akan begitu juga? Oh, enggak, coach. Kita enggak sampai gitu, coach. cukup bukan apa ya? Edukasi aja lah, coach. Bikin pendekatan personal lah ke mereka. Kita pendekatan personal sih. Iya. Edukasi mereka, kasih pemahaman. Karena banyak juga kan anggota baru sekarang yang mungkin baru sekarang jadi supporter sepak bola yang turun langsung. Oh iya, oke. Nah, berapa banyak dari anggota kalian yang masih usia-usia SMP, SMA gitu, banyak nggak sih? Kalau kita sedikit sih, kok. Kebanyakan orang kerja, masih seorang kerja. Oh, oke. Jadi istilahnya secara usia masih bisa diatur lah ya. Sangat bisa dikasih tahu lah gitu ya. Gitu ya. Oke. Sekarang nih, bagaimana kalian melihat kalau misalnya liga berlanjut ya? Kalau misalnya liga berlanjut, ya oke lah. Mungkin sebulan 2 bulan tanpa penonton. Dan setelah itu ada penonton. Nah, ini bagaimana kalian mengedukasi supaya para supporter ini sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah? Apa yang kalian akan lakukan kira-kira? Tentu ya kita pasti mengikuti apa yang pemerintah anjurkan. Memang harus cuci tangan, maksud saja cuci tangan. Kalau memang harus pakai masker, pakai masker, cuci tangan. Tapi kalau jaga jarak sih agak susah ya, coach. Kalau di stadion jaga jarak. Kalau masih cuci tangan, oke lah. Cuci tangan sama pakai masker ya mungkin bisa lah. Tapi kalau jaga jarak gimana ya? Terus jaraknya 2 meter. Oke. Ya. Kita menyesuaikan lah, coach. Pokoknya apa yang dianjurkan pemerintah ya kita pasti menyesuaikan lah. Betul. Yang pasti memang ini satu apa ya? Saya kalau dari sisi saya ya, kita lihat atmosfer dari Kelabat mulai naik, ditambah dengan kita lihat kemarin Persipura main di kita ya, gitu ya. Jadi ada tambahan, kita bisa melihat Liga 1 lah langsung gitu kan. Terus kedua, saya juga merasakan bahwa atmosfer dari dukungan dari masyarakat juga sudah membaik dibanding sebelumnya kan gitu. Ya memang itu, hanya memang disayangkan kondisi ini terjadi gitu kan. Jadi agak sedikit kepotong lah. Tapi it's okay. Ini jadi saya rasa ini sebuah modal
sebuah modal buat kita sama-sama untuk membangkitkan yang namanya sepak bola Sulawesi Utara karena sudah lama cukup tertidur. Nah, terakhir. Apa sih harapan kalian buat Sulut United? Baik manajemen, buat semuanya lah. Pokoknya ini harapan Barol supporter, Barol untuk Sulut United. Nah, kira-kira apa sih? Dari IP dulu, dari IP dulu. Kalau saya sih harapan pasti ada ya dari setiap para penggiat bola di Sulawesi Utara. Jadi harapan saya tetap selalu jadi yang terbaik lah, berikan terbaik buat masyarakat Sulawesi Utara. Yep. Ini awal dari kepercayaan lah. Mungkin kita kasih dari Sulawesi bisa kasih yang terbaik. Awal kepercayaan masyarakat itu timbul dari situ. Ya. Jadi mari orang sama-sama membangun optimis harapan, sama-sama manajemen, supporter. Ya. Bangun optimis harapan untuk membangun Sulut United lebih kuat dan lebih baik untuk musim-musim selanjutnya. Amin. Kalau Dedi? Ya kalau kita sih harapan yang paling utama sih bisa berlaga di kasta tertinggi kita coach. Berarti naik di Liga 1. Amin. Ya. Terus yang pasti minimal untuk partai kandang ya wajib menang lah. Itu harapan teman-teman juga sih. Kalaupun memang ya terpleset sedikit ya draw lah nggak masalah. Tapi yang pasti itu yang paling utama tim Sulut United ya bisa tampil yang terbaik lah setiap pertandingan. Iya. Masalah menang kalah kita rasa itu kalau kita sudah buat terbaik pasti kemenangan itu pasti akan selalu ada. Amin. Ya, betul. Semua memang maunya di kandang jangan kalah, menang terus. Kalau saya maunya nggak cuma di kandang, menang. Nah, itu enak tuh. Amin. Iya kan? Ya. Oke. Terima kasih buat waktunya Ipi dan Dedi, Panglima dan sekretarisnya nih, sekjen dari Barol Sulut United. Kita berharap, atau saya malah berharap, nanti mungkin IP bisa bikin lagu lagi, IP. Keren juga lagu itu, IP. Ada. Udah ada lagu ini untuk, ya ini buat mungkin semangat kita menghadapi masa-masa sulit ini. Cuman nggak bisa recording, Coach. Oh, karena? Tinggal direkord, lagunya udah jadi, tinggal direkord. Jadi recordingnya lagi tutup, Coach. Oh, lagi tutup, lagi kena PSBB berarti ya? Iya. Oke. Semangat lah untuk kita bisa kuat, kita mampu untuk hadapi. Betul. Saya rasa dari manajemen ya, pasti ini pasti manajemen Sulut akan nonton ini. Mereka Pak sangat bersyukur ya, supporter sekarang loyalitasnya mulai terlihat ya kan. Dan saya juga merasakan sebagai seorang pelatih merasakan manajemen support habis-habisan. Nah ini memang ya semoga dengan kalau liga kembali kita bisa sama-sama lagi. Nah ini penting banget. Ini menurut saya ini spirit yang bagus karena spiritnya bersama-sama. Nah itu yang kekuatan kita. Jadi semoga teman-teman Barol Sulut United yang menonton acara ini ya, semoga bisa melihat dan juga bisa mendengar apa yang menjadi harapan dari IP dan juga Dedi sebagai sekjennya. Yang paling penting adalah kita menjadi supporter yang berkarakter, yang juga menjunjung tinggi sportivitas. Karena nggak mungkin, sekali lagi saya pernah bilang, nggak mungkin satu tim itu menang terus, nggak mungkin. Tapi kita mau menang terus. Tapi kalaupun agak sedikit ya namanya tim lawan lebih baik, ya pasti mungkin kita agak gitu ya. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk Ipi dan Dedi. Ya, untuk hari ini dan semoga kita bisa bertemu segera di Manado. Oke, amin. Oke, thank you. Oke, thank you. Sama-sama, yuk.